wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru, monggo Pak Komite, jangan duduk sana. Yang saya hormati para wali kelas, rekan semuanya. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan observasi semester berikutnya. Yang sekarang observasi semester kedua, ya, atau yang kedua terkait dengan UPM kita, ya, yaitu sekali lagi kita patut bersyukur pada Allah dan Yang Kuasa. Berikutnya juga tidak lupa salam selawat untuk kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, yang mana kita bisa menunjukkan Islam sebagaimana yang kita saat ini, damai, happy, enjoy, adem dan tentrem, ya. Kali ini yang kita bahas kurikulum di SD kita, UPT SDN Gresik. Alhamdulillah kali ini Bapak Komite datang dan juga Ibu Pak Guyupan. Alhamdulillah Bu Stephen, ya. Dan semua guru, anak saya dua guru yang izin, Bu Nikmat sama Bu siapa? Iya, Bu Evi yang anaknya terapi. Ya. Yang pertama, agar bisa menghasilkan yang baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tentunya kita bahas materi yaitu terkait dengan kurikulum. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di SD kita tercinta ini. Bapak Ibu, setelah saya mengamati, ya, dan juga mungkin Pak Komite dan Bapak Guyupan juga mengamati, di mana SD 7 ini merupakan SD yang lumayan bagus, ya. Ada peningkatan prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, ya, kita sudah melaksanakan dan bisa mengikuti SD-SD yang lain, yang termasuk SD yang favorit, begitu ya. Kita ini SD di tengah kota maksudnya, ya. Selain juga posisi kita memang di tengah-tengah dalam prestasi. Kita tidak boleh minder, kita harus semangat, ya. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah tetap menghimbau, mengharapkan adanya kemajuan khususnya di bidang akademik, yang mana kita sekarang sudah dilirik oleh UPT SMN 1 Gresik untuk dibina terkait dengan sains. Karena tidak semua SD dipilih oleh Pak Kepala Sekolah namanya Pak Beri, tapi kita alhamdulillah dengan prestasi kita kok termasuk SD imbas dari SMPN 1 Gresik. Dan di sini Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan mata pelajaran, maka kita sudah bagus. Jujur aja di sini memang tidak ada bahasa Inggris untuk S1-nya gurunya, tapi saya sangat bangga dengan bisa mengajar pada siswanya, artinya dihandle oleh guru masing-masing. Ini yang saya sangat bersyukur, ya. Tidak repot-repot cari guru bahasa Inggris, tapi dengan bisa menghandle bahasa Inggris. Artinya apa? Bahwa SD kita ini semuanya S1 dan sudah luar biasa gurunya, baik pendidikannya maupun rasa loyalitasnya pada lembaga, ya. Apalagi yang namanya Bu Indri, wah, luar biasa, ya. Pagi hari di meja saya sudah ada suguhan, ya. Kemudian Bu Munifah, ya, sering saya ajak diskusi terkait dengan kemajuan SD kita, karena memang saya anggap Bu Munifah adalah guru yang tua di sini, ya, yang lama juga, sehingga saya harus sharing pada beliau, ya. Tentunya yang lain pun tidak boleh iri, ya. Saatnya nanti maka semuanya akan saya sharing, termasuk Bapak Ibu penugasan. Saya berusaha untuk memeratakan penugasan. Kapan hari itu mungkin Bu Evi saya, kapan hari siapa Bu Eka nanti akan berpilih, ya. Jangan khawatir, saya berusaha untuk seadil mungkin terkait dengan penugasan. Karena apa?
bagaimanapun penugasan itu adalah ada nilai plus untuk dijadikan poin di dalam PMM kita ya. Kemudian pelaksanaan dari P5. Bapak Ibu yang hormati, P5 kita sudah jalan, sudah bagus. Cuma kemarin ya, setelah saya rapat di K3S, nanti insya Allah Desember itu Kecamatan Gresik akan ada kegiatan gelar karya ya di Gesmol insya Allah ya. Nah, kemarin Pak Nanang selaku pengawas yang masuk menurut saya adalah pengawas yang handal ya, menyoroti terkait dengan gelar karya kecamatan lain, bahkan mungkin di Gresik. Karena apa? Ada salah persepsi ya. Jadi Pak Nanang dan para pengawas menilai terkesan UMKM, bukan P5 pada produk anaknya atau proyek anaknya, tapi produk dagangannya yang ditonjolkan. Yaitu nanti ke depan insya Allah saya sebagai K3S akan mengundang satu lembaga 2 orang guru untuk mencermati pengarahan Pak Nanang, sehingga nanti gelar karyanya itu benar-benar mengena, tidak lagi seperti kecamatan lain yang dinilai yang dituntut adalah UMKM-nya atau dagangannya. Ya. Nanti itu karakter jiwa anak didiknya, bukan lagi fokus pada dagangannya. Untuk dagangan adalah nilai kedua, gitu ya. Misal begini, karakter Pancasila berarti anak harus bisa bunyi Pancasila. Kemudian bagaimana melaksanakan sholat, gitu. Jadi karakternya di situ. Tidak lagi hanya dagangan yang ditonjolkan. Jadi saya insya Allah kapan itu akan mengundang satu lembaga 2 orang guru untuk mencermati apa yang dimaksud oleh Pak Nanang ya. Sehingga nanti pameran kita, gelar karya kita yang diselenggarakan di Gesmol insya Allah Desember itu bisa berjalan dengan baik. Di kita sendiri sudah bagus, beberapa lembaga kelas sudah melaksanakan ya. Saya lihat kemarin bahkan saya sudah menikmati hasilnya kelas 5 kemarin, membuat jamu ya. Kemudian juga pembiasaan Bapak Ibu. Nah, pembiasaan SD kita luar biasa. Saya membayangkan bagaimana Bu Trisna kemarin membuat skenario seperti itu. Ya. Kemarin hari apa tuh? Rabu ya, Selasa. Iya. Begitu panjangnya sehingga memakan waktu setengah jam. Bagus memang, ya. Tapi karena memang anak yang diajari sehingga kadang-kadang ya telat untuk memerankan sebagaimana yang dibilang oleh Bu Trisna. Sangat luar biasa itu, ya. Cuma saya nggak ada yang moto tuh, sehingga saya nggak berstatus. Ya. Waktu itu saya nggak bawa HP. Itu sebuah cerita. Hanya saja Bapak Ibu kalau bisa, ya, saya berharap mitos jangan terlalu diangkat. Saya khawatir nanti mitos itu menjadikan kesirikan ya. Jadi usahakan yang agamis, tapi nanti arahnya itu kepada ketuhanan gitu ya. Memang orang-orang dulu itu kan kebanyakan Hindu Buddha ya. Jadi ya seakan-akan mitos itu ya temenan gitu. Padahal kalau dihubungkan dengan kita ya beda ya. Jadi itu. Jadi harapan saya kita yang alhamdulillah kita umat Islam semua gurunya nanti dipilih cerita yang mengena ya, terkait dengan karakter siswa ya. Kalau dulu ya cocok begitu loh ya. Jadi ada sumur, kemudian lembu suronya bales itu zaman dulu mah Hindu Buddha ya. Tapi saya akui sangat apresiasi pada Bu Trisna, begitu panjangnya cerita itu ya, pembiasaannya untuk literasi ya, sehingga saya atungi jempol ya. Yang mana ada yang berperan patih, raja, prajurit ya, luar biasa. Yang lain juga bagus, alhamdulillah ya. Harapan saya tetap kreatif dengan semuanya ya, terkait dengan P5 atau pembiasaan ya. Berikutnya juga saya lihat sholat ya, ini terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa ya.
Jadi harapan saya nanti untuk menanamkan konsep sholat itu dimulai bisa kelas 3 ke atas. Ya, mungkin sholat duha, ini juga sholat zuhur. Zuhur boleh kita jamaah ya. Saya kira Pak Ajis, mungkin saya, mungkin Mas Ibtu atau siapa bisa bantu terkait dengan imam. Kalau nggak ada yang joki ya bisa nanti sendiri untuk latihan ya. Kemudian ya, ini Bapak Ibu, setelah saya lihat rapot ya, rapot kita alhamdulillah tidak ada yang merah ya, hanya paling rendah oranye ya, terkait dengan pembelajaran ini ya. Ini jadi capaian kita masih belum ya, maksimal karena masih oranye. Ya untunya nggak merah, merah itu bangetan ya. Nah terkait apa, Bapak Ibu yang hormati, mulai zaman dulu SPSI sampai sekarang modul ajar, yang namanya langkah-langkah ajar tetap. Kalau nggak pembukaan ya inti, mari inti ya penutup gitu ya, dan refleksi. Hanya saja polanya yang harus menarik ya, gitu. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas siswa. Bagaimana cara kita supaya anak kita itu senang pada pembelajaran ya. Kalau senang itu gurunya ya disebut terus ya. Ada yang kerasan sehingga nanti pemahaman untuk mencermati materi itu gampang ya. Berikutnya lagi yang orang itu ya, perlu kita tingkatkan loh Ibu. Dulu ya, pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan efektivitas aktivasi kognitif dari guru. Kondusif jelas nyaman ya, aktivasi keaktifan kognitif pengetahuan oleh guru. Artinya apa? Yuk kita harus punya ilmu-ilmu untuk meningkatkan kualitas mengajar ya, aktivasi kognitif ya. Jadi itu dipaparkan oleh Bu Meta terkait dengan kondisi pembelajaran kita. Kalau masalah jam kosong saya sangat salut, tanpa saya nyuruh atau perintah pendengar sudah mapan. Ini yang saya sangat bangga belajar ya. Artinya berarti karakter jenengan itu tidak ada unsur iri ya. Karena tanpa saya perintah, ada yang telat, ada yang izin, lihat di grup, oh ini kosong, langsung melangkah. Itu sebuah celengan amal kebaikan kita Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita pahami, tolong dibaca dalam hati saja ya. Nanti kalau baca nanti berbeken lah. Nah ini peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menerapkan praktek inovasi. GTK, guru dan pendidikan, ada praktek inovatif dan praktek yang pembaruan ya. Ya Bu Indri ya. Apa Bu Indri? Inovatif Bu Indri. Nah, peningkatan dan kebijakan yang mendukung setelah ramah disabilitas. Ini yang alhamdulillah Bapak Ibu 10.3 indeks sikap terhadap disabilitas. SD kita besar, banyak, tapi alhamdulillah tidak ada yang disabilitas ya. Saya itu 11 tahun Bapak Ibu ya, di inklusi itu sehingga anak itu secacat apa saya tidak akan jijik, saya tidak akan marah, saya tidak akan apa istilahnya diskriminatif, karena saya merasakan itu semuanya ya. Jadi kita, karena kita ini mestinya harus menerima semuanya untuk inklusi ya, tapi yang jelas kita masih belum ada. Paling mentok kita ini adanya hanya apa? Adanya hanya slow, kecil itu slow ya. Kalau saya bilang di SD lama itu anaknya itu disabilitas tunagrahita, hanya 60 cm, itu tak terima. Tak buat ikon SD saya dulu.
di mana nggak diterima, tak bilang diterima aja, itu ikon kita. Sekarang kelas 6 gitu. Nah, jadi saya kalau ada disabilitas, saya sangat menghargai, menghormati, ya, karena itu juga titipan Tuhan. Tapi kita notok slow, makanya harapan saya mestinya kita ini jauh lebih baik, ya, utamanya kualitas. Terkait dengan kualitas, kemarin yang sempat kita diskusikan pada observasi pertama, Bapak Ibu, ada 3 anak yang perlu kita undang orang tuanya terkait dengan kemampuan membaca dan menulis, ya. Sudah saya sampaikan, hendaknya mereka di tes tes IQ, ya. Jadi supaya ke psikolog atau psikologinya tahu kemampuan mereka berapa, ya. Saya berharap mereka itu diperiksakan ke psikolog, karena dengan tahu kemampuan IQ maka mereka orang tua juga tidak terlalu tuntut, ya, gitu. Sudah kami panggil 3, yang 1 malah anaknya guru gitu, malah nangis ibunya tak panggil gitu, ya. Kasihan juga, sehingga kita naikkan kemarin dan insya Allah juga sudah diteskan ke psikolog, ya. Kualitas pembelajaran. Jadi pada observasi sekarang ini, karena kita masih oren, harapan saya semua wali kelas, baik itu juga guru mapel, hendaknya meningkatkan pembelajaran kita sehingga nanti bisa berubah menjadi hijau, ya, gitu. Barangkali itu dari saya. Nanti saya tambah lagi jika ada yang kelewatan, ya. Saya sampaikan terima kasih mungkin dari para wali kelas dan juga dari Bapak Komite. Pak Bujupan juga saya persilakan, ya. Makasih banyak atas kerawanya Bapak Komite dan Pak Bujupan, ya. Monggo, saya buka. Silakan. Ada? Kalau ada, saya lanjut. Gimana? Apa? Wali kelas 2 ya? Iya. Kenapa? Terkait ini Pak, kekerasan seksual di sekolah. Saya lihat di rapor ini kok ada Pak, ya. Terkait pencegahan penanganan kekerasan seksual. Dan nantinya kira-kira di sekolah kita mungkin mengadakan kegiatan apa gitu loh Pak, untuk mencegah ini tadi, entah bikin poster atau apa gitu, Pak. Mungkin nanti ke depannya bisa dibuat kegiatan seperti ini itu. data cawang ini yang belum saya sampaikan. Betul, Bu Eka, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini sudah zaman IT global, ya. Jangan sampai digital. Alhamdulillah, ini kasus yang paling baru di Palembang atau Sumatera, ya. Yeah. Ada pemerkosaan, bayangkan, si merkosa temannya sendiri sampai meninggal, bayangkan. Sampai para dewan juga sudah mengendus itu. Kejadiannya baru kemarin tanggal 6, ya. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati terkait dengan anak-anak kita. Karena apa? Sekarang ini menurut saya, di saat kita buka video di HP di kita, ya, munculnya nggak karuan, Ibu. Niatnya itu tapi munculnya B kan gitu. Saya orang tua kadang-kadang kok muncul ini gitu, ya. Iya. Apalagi kalau anak kecil, ya. Ini yang sangat harus kita sikapi. Dan terkait dengan itu, ini tak cawang ini juga Eka. Tapi yang pertama saya tahu di sini adalah kesejahteraan psikologis anak-anak. Ya. Artinya apa? Anak merasa nyaman, ya, di sekolah, merasa aman, sejahtera, tidak diganggu. Berarti di sini tidak adanya bullying atau perundungan, ya, nyaman. Ya. Ini yang mau saya bahas tak cawangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, dari 10 tapi ada 5 yang pertama. Jadi di sini kesejahteraan psikologis, ya, serta titik. Kalau saya anggap di sini adalah
kita guru dan kepala sekolah harus memberikan rasa aman dan nyaman pada semua peserta didik. Bahkan ya, tentunya ini kita sampaikan pada wali siswa ya, melalui paguyuban masing-masing. Jadi nanti Pak Komite ya bisa menyampaikan di forum-forum komite ya. Tolong ya. Juga Ibu Paguyuban yang kemarin saya bentuk. SD kita ini menurut saya SD luar biasa Bapak Ibu. Selain ada paguyuban kelas, ada paguyuban lembaga ya. Dan kemarin terakhir saya undang untuk kolaborasi membenahi ya, greenhouse sama halaman atau taman di depan kelas 6C. Ya, nanti kita insya Allah bulan Oktober Bapak Ibu tanggal 27 sampai 2 November ketemuan semua guru olahraga wilayah Gresik ke utara sampai Bawean. Itu yang punya gawe orang kementerian oleh dinas taruh di sini. Makanya kita berbenah ya. Tidak lama tapi seminggu. Tentang nanti itu satu lembaga, satu guru olahraga gimana yang jelas seminggu di sini, seminggu kegiatannya siang di sini. Ya. Mulai dari Kecamatan Gresik Kota sampai pada Bawean. Selain di sini juga di wilayah selatan ada lagi. Makanya kita mulai berbenah. Ya. Sehingga kemarin saya terakhir langkah saya mengundang Pak Guyupan ya, untuk kerjasama. Saya spot uang 500. Ini masih di Bu Wima, uangnya belum diambil mungkin ya, karena belum percaya mereka. Tapi saya minta untuk beli tanah, pupuk dan bunga. Tak bilang kalau saya nanti minta uang jenengan di Geropongli yang punya bunga di rumah, sing sifatnya lebih monggo dibawa ke sekolah. Jadi saya nggak minta uang, hanya saya pancing 500.000 untuk mengelola misi greenhouse ya, supaya nanti baik. Karena nanti yang ditempati adalah ruang kelas 6C sama ruang kelas 5 dekat sekolah kantor kita ini. Ini kita siap-siap masih ada waktu ya, sehingga tidak terkesan kota kok ini gitu, ya nggak enak. Paling tidak itu ya kalau saya dilem tapi paling nggak ada, jangan sampai ada suara yang negatif. Ini. Kemudian di situ ada pengalaman, hukuman fisik serta didik. Ini harus kita hindari Bapak Ibu. Ya. Sekarang repot memang. Di saat kita nyubit nggak boleh, saat kita jewer nggak boleh. Ya. Notok dengan kata-kata, dengan lesan kita. Ya. Nanti kalau dijawil gitu dari dikepuk, repot. Kasus di SDX, ya, sampai ke kepolisian gitu. Nah dengar kan kita kan di Gresik gara-gara sepatu ditempel VPN kan gimana gitu. Kebetulan naik polisi, kita jangan sampai begitu. Yang jelas sekarang ini kita ini diharapkan sabar jiwa, ya. Sabar benar. Kemudian berikutnya tadi yang disampaikan oleh Bu Eka ya, terkait dengan seksual itu. Saya sih gini Bu Eka, contohnya kalau itu sih ke arah yang sudah anak SMP, masa puber ya. Kalau kita mungkin ya bahasanya mungkin yang diubah ya. Mungkin ini kalau di swasta bisa Bapak Ibu. Kalau di SDNO mau dia kan duduknya aja diatur ya. Kalau negeri emang agak sulit. Tapi setidaknya kita ya arahnya ke sana, tapi kalimatnya yang bagus. Ya. Tapi kalau masa pubertas itu memang yang sangat rawan, dari SMP kelas 2 sampai SMA itu yang sangat rawan. Kalau SD sih menurut saya sih belum begitu mutlak harus dilaksanakan ya. Malah kemarin pesan dari dinas saya, beberapa kasus itu motivasinya dari narkoba Bapak Ibu. Dari Pak Camat kemarin waktu pramuka kalau melihat. Jadi kasus beberapa di Gresik yang dia kekerasan pembunuhan apa itu berangkatnya dari situ. Ya. Selain dari ekonomi, tapi yang banyak itu dari narkoba. Ya.
Gresik ini menurut saya Bapak Ibu sangat rawan. Kalau baca daerah selatan itu luar biasa, sudah terpengaruh Surabaya ya. Ini lagi pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik dan budaya, pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Sekarang repot Bapak Ibu ya. Di saat ada anak nakal, anaknya itu ilmu, kita ngomong gendut dari perundungan. Ini anaknya berentik itu juga oleh gitu ya. Jadi sangat sangat dibatasi kita ngomong. Karena sedikit salah ucapan namanya perundungan. Yang menarik Bapak Ibu, baru tadi malam saya lihat di HP, ternyata bahasa pencok, bisa sampaikan datanya, itu bukan meso, ternyata itu menurut para orang tua itu adalah tagnya orang Belanda. Cuma tulisannya seperti itu dulu, mocolnya seakan-akan porno gitu. Itu ada itu orang Surabaya yang ngomong itu orang tua ya. Tapi ya ini sekitar ilmu saja, maksudnya nanti pada anak diterangkan tangki tambah kalau nanti pikiran nanti sebut tangkinya lombolan. Jadi memang ilmu itu perlu sehingga kita tibanya ya tidak meso, itu namanya tank Belanda. Cuma tulisannya seperti itu maksudnya ya. Nih, jadi yang jelas kalau saya simpulkan kita yang harus berbenah adalah di PBM-nya karena masih merah ya. Ini yang harus maaf masih oranye ya. Karena saya bisa biru ya, bisa hijau terus biru ya. Maksimal. Barangkali itu sudah setengah jam saya ngomong. Saya buka dari Pak Komite, mungkin ada masukan dari Bu. Iya, monggo. Guru olahraga nggih. Terkait pelaksanaan kurikulum P5 Pak. Nggih. Untuk mata pelajaran PJOK. Saya berencana untuk P5-nya nanti untuk yang kelas kecil itu membuat egrang batok. Dan yang kelas besar nanti terkait tradisional ya Pak ya. Yang untuk kelas besar membuat egrang bambu. Iya, bagus sekali. Nanti untuk hasilnya nanti kita tampilkan di kegiatan akhir semester. Kita lombakan gitu loh Pak. Bagaimana Pak? Setuju Pak? Bagus tuh. Malah nanti mungkin KTS Bapak Ibu, kan nanti habis ulangan kan KTS ya. Bisa diisi seperti itu permainan. Saya jadi ingat saat saya keliling kemarin anak-anak juga main bak-bakan ya. Saya ingat kok tidak ada permainan boys-boysan. Boy-boyan ya. Iya, dilempar ya itu diempok itu ya. Sama bentengan ya, itu bagus tuh. Ada Pak. Biasanya saya pakai itu sepatu Pak. Nggak ada kremnya. Oh gitu ya. Sepatu yang ditompok-tompok nanti. Saya gini kok ada boy-boyan terus bentengan yang kalau tertangkap langsung nyambung Iya, ya. Iya. Itu kelihatan luar biasa. Monggo Bu, bagus sekali tadi itu termasuk pelajaran yang disenangi anak tentunya karena gerakan-gerakan yang jelas sampai saat ini olahraga dan keterampilan itulah yang disenangi oleh murid ya. Sementara matematika adalah momok mereka. Iya, jujur aja. Makanya guru matematika itu saya keras-keras. Kecuali Bu Indri, gitu ya. Nggih. Menyenangkan. Monggo yang lain menyampaikan apa? So, nanti bisa disampaikan oleh Bu Mita barangkali tadi saya kurang membahasnya. Yang jelas kita sudah mencakup beberapa hal ya, pembiasaan ada yang ekstra ya Bapak Ibu ya. Ekstra tadi belum saya singgung ya sini ya. Ekstra kita luar biasa. Selain ada 6 ekstra, yang lebih luar biasa lagi kita nggak mencari apapun. Tepuk tangan. Kepedean saya di situ Bapak Ibu. Ya, karena semua sekolah itu pakai X dan Z, tapi kita lepas dari itu dan juga berjalan bagus, ya, sehingga kita tidak ada
tudingan untuk pungli, tidak ada. Ya. Kalau masalah buku saya anggap itu sudah biasa. Ya. Tapi kita yang sangat luar biasa adalah kita nggak ada pungutan apapun. Ya. Barangkali itu saya buka dan jawab. Tadi hanya 2 dari Bu Eka kelas 2 dan juga dari olahraga Bu Rista. Yang lain barangkali. Ini Bu Pak Bimpanya kok tak bersuara, apa nggak buntek mau enggak? Nggih, Pak. Atau Bu RT, Bu Camat saya sebaling tua. Monggo. Terakhir Bu Minta barangkali menyampaikan, monggo. Terkait dengan apa tadi yang saya sampaikan, mungkin ada kekurangannya atau apa sampaikan. Pak, Ini monggo dari guru apel terkait literasi Nggih. kebiasaan sudah sangat bagus menurut saya, dan juga sudah berbagai macam penampilan yang ditampilkan oleh anak-anak, dan alhamdulillah mulai tahun ini juga ditampilkan oleh guru-guru mulai di sini. Yang saya amati itu selama ini yang tampil hanya anak-anak itu aja. Mungkin untuk kedepannya disamaratakan. Jadi untuk melatih apa namanya keberanian anak. Jadi mungkin tahun ini si anak-anak ini, tahun depan mungkin ganti anak, atau seperti yang sudah kemarin dilaksanakan oleh kelas 3 seluruhnya ikut serta. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Yang jelas, bagaimana kita sebutkan tadi bahwa plastika luar biasa. Ini sepertinya kalau saya baca termotivasi dari juara 1 kemarin kayaknya. Begitu kita mau juara 1, itu Pak yang kita harapkan apa? Padahal pialanya itu ya sudah di kantor kan, ya. Karena cukup aja kemarin Bu Rista itu. Jadi mereka sangat termotivasi dengan kegiatan HUT kemarin, sehingga kemarin Bu Krisna mendidik dan menjadi sutradara skenario sekaligus, ya luar biasa. Mereka juga sangat antusias untuk membantu wali kelasnya. Ya. Ini saya harap yang lain pun demikian. Ya. Bapak Ibu hormati, yang jelas saya sangat terima kasih banyak terkait dengan kegiatan HUT karena kelasnya bagus semua. Tidak terkecuali kelas 1 dan 2. Saya anggap sudah bagus semua. Ya. Karena apa? Mereka sampai sore itu sini gambar. Ya. Jadi di situ berarti kalau saya katakan sudah bagus. Hanya segelintir orang yang memang menjadi biang kerok, tapi tidak masalah, itu sebagai ibarat nasi sebagai pati emong sego putih. Ya. Wajar. Ya. Jadi saya sangat bersyukur paling kita ini sudah bagus sekali. Ya. Itu kalau kita borong nggak cukup dari 10 juta Bapak Ibu. Mulai kelas 6 itu catnya berapa, tukangnya berapa, ya. Luar biasa bagus. Tidak kecuali kelas 1 dan 2, ya, sudah bagus. Itu saya sebagai KS menyampaikan masih banyak dan tentu kita pertahankan, ya, terkait dengan partisipasi mereka. Oke, Ibu Pak Guyubang ya, tolong ditingkatkan ya, Pak Kominter. Oke, orang banyak mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.